Halo semuanya, perkenalkan nama saya El Rusinaga dengan NIM 2305 1204168. Saya dari kelas Teknik Informatika 2023E dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe serangan pada salah satu tipe serangan pada cybercrime. Nah, yaitu sniffing. Nah, apa sih sniffing itu? Nah, menurut Cyberhook, sniffing adalah kejahatan oleh hacker yang dilakukan dengan menggunakan penyadapan jaringan internet untuk mencuri data dan informasi penting seperti username dan password m-banking, informasi data pulsa, password email, dan data penting lainnya. Nah, sniffing ini memang terdengar sepele. Sniffing memang merupakan bentuk kejahatan cyber yang dapat merugikan, terutama bagi mereka yang sering menggunakan jaringan publik. Nah, kenapa begitu? Nah, tindakan kriminal ini terjadi ketika seorang terhubung ke jaringan publik, misalnya WiFi di kafe atau bandara, dan melakukan transfer data antara perangkatnya dengan server atau sebaliknya. Nah, disinilah sniffing mulai beraksi. Pada saat transfer data berlangsung, terjadi aliran data bolak-balik antara klien dan server. Nah, si sniffer pelaku sniffing menggunakan alat atau tools khusus untuk menangkap paket-paket data yang dikirimkan melalui jaringan tersebut. Nah, setelah itu data yang telah ditangkap ini akan terjebak di komputer korban. Selanjutnya, program berbahaya bisa disisipkan ke dalam perangkat korban untuk mendapatkan akses ke semua data sensitif yang tersimpan. Nah, apa aja sih jenis-jenis sniffing ini? Nah, yang pertama itu ada passive sniffing. Passive sniffing adalah metode di mana penyerang memantau dan menyadap lalu lintas data tanpa mengubah atau mengganggu paket data yang dikirimkan. Nah, inilah yang akan kita praktekkan nanti di chemistry. Yang selanjutnya itu ada active sniffing. Nah, ini berbeda dengan passive sniffing. Active sniffing ini adalah metode di mana penyerang secara aktif mengubah atau mengganggu paket data yang sedang dikirimkan. Nah, ini biasanya dapat mengubah informasi yang dikirimkan ke perangkat lainnya, dan ini sangat-sangat berbahaya. Untuk cara kerja sniffing ini akan kita praktekkan melalui chemistry, ya. Dan yang kita akan praktekkan itu adalah passive sniffing. Kita akan membaca informasi dari perangkat yang melakukan transfer data tadi yang menggunakan jaringan publik. Nah, langsung saja kita ke chemistry-nya. Kita buat dulu judulnya sniffing dua komputer. Oke. Nah, di sini kita buat dulu PC 1, kemudian PC 2. Oke, kemudian kita sambungkan. Kemudian kita jalankan. Kita tunggu sebentar.
di sini sudah nyala PC 1 dan PC 2. Oke, pertama kita setting dulu dari IP address-nya. Selalu. Oke. Kita buka koneksinya, properties, protokol. Nah, contohnya kita buat 192.168. Kita coba NIM kita 168.2. Default gateway kita 192.168.1. Oke, kita tunggu. Kemudian di sini kita coba kita setting. IP address-nya kita coba 192.168.168.3. Ini 5. Oke, kita close. Sudah. Coba kita ping. Terus 92.168.5. Satu 92.168.168.5. Ping 192.168.168.5. Terus tersambung ya. Oke,
Sekarang kita coba buat folder baru, folder mungkin di sini data saya ya. Di sini kita bikin teks rahasia. Raja malam ini. Kita save. Oke. Kemudian kita kembali, data kita ubah menjadi seri. Terus apply, oke. Udah. Kemudian kita capture dulu. Untuk melihat dari Wireshark-nya. Oke. Kita coba untuk buka dari PC 2 ya. Control. Coba untuk buka 192.168.8.1. Oke, nah ini dokumen yang ada di PC 1 ya. Di sini sudah 110 ya. Kita coba buka datanya. Kemudian kita copy ke dokumen kita. Nah, ini 215 kita pasti. Nah, dari 215 kita akan cari yang ada bunuh rajanya. SMB seri. Nah, di sini ada muncul bunuh raja malam ini. Nah, di sini si hacker dapat membaca informasi yang dilakukan oleh si pengguna saat melakukan transfer antar dua perangkat. Nah, inilah salah satu tipe serangan pada cybercrime. Nah, dengan si hacker bisa membaca informasi yang si pengguna lakukan, ini sangat berbahaya. Contohnya, kita akan kehilangan privasi ini, di mana penyerang dapat mengakses dan membaca data percakapan pribadi kita. Nah, seperti yang tadi, kita mau ngasih apa nih percakapan, bunuh raja malam ini. Nah, itu bakal ketahuan oleh si hacker atau si penyerang tadi. Nah, yang kedua itu pencurian data dan informasi penting. Nah, jika si penyerang dapat mengakses perangkat Anda, mereka dapat mencuri data penting seperti username, password, dan PIN. Nah, ini bahaya banget sih. Dimana username, password, dan PIN kita bakal ketahuan. Dan mereka akan dapat masuk dengan bebas ke akun m-banking kita. Dan itu sangat berbahaya sih. Nah, bagaimana sih cara untuk menghindari sniffing ini?
Biasanya sniffing ini dapat dilakukan melalui link-link phishing. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Ya, itu yang pertama, hati-hati dengan link dan aplikasi. Jangan sembarangan untuk membuka link ataupun aplikasi-aplikasi yang berbahaya dari Google. Yang kedua itu verifikasi keaslian pesan. Nah, kita harus memverifikasi pesan-pesan yang kita terima, apakah itu dari orang yang kita percaya dan apakah pesan yang diberikan itu tidak berbahaya. Nah, yang ketiga itu unduh dari sumber terpercaya. Nah, jika kita ingin mengunduh aplikasi atau apapun itu, diusahakan untuk mengunduh dari sumber-sumber yang terpercaya seperti Play Store mungkin atau App Store. Nah, kemudian yang keempat itu aktifkan notifikasi transaksi. Nah, ketika kita sudah masuk nih sniffing, serangan-serangan dari hacker, kita harus bisa memantau transaksi yang terjadi di akun kita. Apakah ada transaksi yang tidak kita ketahui atau yang bukan kita lakukan. Nah, yang kelima itu ganti password dan PIN secara berkala. Nah, mungkin kita nggak sengaja nih kepencet link-link phishing. Nah, itu kan bakal terbaca. Nah, kita usahakan untuk ganti password dan PIN kita agar mencegah terjadinya si hacker tahu password dan PIN dari kita. Nah, selanjutnya itu hindari jaringan publik atau transaksi keuangan. Nah, jika Anda ingin melakukan transaksi keuangan, mungkin transfer duit nih ke orang-orang atau apa, usahakan jangan menggunakan jaringan-jaringan publik karena itu sangat-sangat berbahaya. Biasanya kan gunakan jaringan pribadi. Mungkin sekian penjelasan serta simulasi bagaimana cara kerja salah satu dari tipe penyerangan atau attack pada cybercrime, yaitu sniffing. Jika ada salah kata maupun bahasa yang menyinggung sekalian, saya mohon maaf. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.